أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pokoknya jangan lupa like, subscribe, komen. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya untuk mempresentasikan makalah manajemen kelas yang berjudul Masalah-masalah Manajemen Kelas. Rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pengelolaan kelas adalah untuk membentuk kondisi yang kondusif sehingga mendukung suasana belajar mengajar dan terwujudnya tujuan yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar. Di dalam kelas, permasalahan banyak terjadi dan itu tidak hanya menimpa para siswa yang bermasalah dalam belajarnya, tetapi juga bisa menimpa para siswa yang cerdas sekalipun. Oleh karena itu, peranan guru sangat penting dalam kelas. Di antaranya, fungsi guru adalah mengajar. Yang kedua, fungsi guru untuk mengelola kelas tersebut sehingga suasana kelas menjadi baik dan bagus, berjalan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Masalah-masalah manajemen kelas. Ada dua permasalahan dalam kelas. Yang pertama, pengajaran, dan yang kedua, pengelolaan kelas itu sendiri. Faktor yang mendukung guru dalam menangani masalah-masalah pengelolaan kelas adalah: pertama, guru harus mengenali secara tepat masalah pengelolaan kelas, baik perorangan maupun kelompok. Yang kedua, memahami pendekatan yang cocok atau yang tidak cocok untuk suatu permasalahan. Yang ketiga, menetapkan pendekatan yang tepat untuk memecahkan permasalahan yang terjadi. Faktor guru yang menjadi penghambat dalam pengelolaan kelas. 1. Tipe kepemimpinan guru. Tentu ketika guru keras, maka pengelolaan kelas kurang nyaman. Maka kepemimpinan guru sangat berpengaruh dalam pengelolaan kelas. Yang kedua, format belajar yang monoton akan membuat siswa atau peserta didik menjadi bosan. Oleh karena itu, di sini dibutuhkan kreativitas. Kepribadian guru. Guru yang lembut, guru yang sabar, ramah, tentu akan menarik bagi para siswa dan mereka akan tertarik untuk belajar. Pengetahuan guru. Wawasan yang dimiliki oleh guru, semakin luas wawasannya, maka akan semakin mudah dalam mengelola kelas dan akan semakin menarik untuk menyajikan pelajaran. Selanjutnya, pemahaman guru terhadap peserta didik. Peserta didik adalah manusia yang memiliki karakter yang bermacam-macam. Di sisi positif, ada sisi negatif. Oleh karena itu, ketika guru memahaminya dengan baik, maka guru akan dapat menggunakan metode yang baik dalam pengajaran. Faktor-faktor fasilitas yang menghambat dalam pengelolaan kelas. 1. Jumlah peserta didik dalam kelas. Dalam satu kelas, ketika peserta didiknya melewati kapasitas atau jumlahnya sangat banyak, tentu pengelolaan kelas akan semakin sulit. Yang kedua, besarnya ruangan kelas. Ruangan yang besar juga membutuhkan energi yang besar untuk mengelola kelas. Yang ketiga, ketersediaan alat. Peralatan sangat mendukung dalam pengelolaan kelas. Semakin lengkap peralatan,
maka akan semakin mudah dalam pengelolaan kelas. Pendapat para ahli terkait dengan permasalahan kelas. M. Entang dan T. Rakajoni mengatakan, kategori pengelolaan kelas ada dua masalah. Yang pertama, permasalahan individu, dan yang kedua, permasalahan kelompok. Permasalahan individu, ketika individu gagal dalam memiliki dan juga membuat dirinya berguna, maka akan timbul perilaku menyimpang. Satu, tingkah laku yang ingin mendapatkan perhatian orang lain. Dua, tingkah laku ingin menunjukkan kekuatan. Tiga, tingkah laku bertujuan untuk menyakiti orang lain. Dan yang keempat, peragaan ketidakmampuan. Sementara itu, masalah kelompok dijelaskan oleh Lois P. Johnson dan Mary A. Benny menyatakan ada 7 kategori. 1. Kekurang kompakan dalam satu kelompok. Yang kedua, kesulitan-kesulitan untuk mengikuti aturan-aturan kelompok. Yang ketiga, reaksi negatif pada sesama anggota kelompok atau subjektivitas para anggota kelompok. Yang keempat, penerimaan kelompok atas tingkah laku yang menyimpang. Dan yang kelima, anggota yang menyimpang dari kesepakatan. Yang keenam, kurangnya semangat, tidak mau kerja, dan protes yang berlebihan. Dan yang ketujuh, kelemahan adaptasi dalam perubahan lingkungan. Demikianlah permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam kelas, sehingga untuk menyelesaikan semua itu dibutuhkan kemampuan guru yang profesional dengan wawasan yang luas, sehingga seorang guru bisa mengelola kelasnya dengan baik dan siswa akan timbul minat belajar. Diharapkan dengan yang demikian tujuan pembelajaran akan dapat dicapai. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.